Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar? Ketemu lagi dengan materi IPS SMP MTS kelas 8 semester genap. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian. Sebelumnya diingatkan kembali materi kelas 7 tentang faktor produksi, bahwa untuk memproduksi suatu barang dan jasa diperlukan 4 faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan atau entrepreneur. Kita juga sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi di kelas 7. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa, distribusi, menyalurkan barang dan jasa, serta konsumsi, memakai atau menggunakan barang dan jasa. Materi ini merupakan materi prasyarat untuk pembelajaran berikut. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Keempat pelaku ekonomi ini sangat penting dalam menunjang perekonomian suatu negara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Rumah tangga konsumen memiliki peran sebagai penyedia faktor produksi dan sebagai pemakai atau pengguna barang dan jasa. Peran RTK sebagai penyedia faktor produksi. Rumah tangga konsumen memiliki faktor produksi yang akan diberikan pada perusahaan dan akan mendapatkan imbalan sebagai balas jasa yang kemudian disebut sebagai sumber pendapatan bagi rumah tangga konsumen. Apabila faktor produksi yang diserahkannya adalah sumber daya alam berupa tanah atau lahan, maka balas jasa yang diterima adalah sewa atau rent. Apabila yang diserahkannya adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja, maka balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumen berupa upah atau gaji, wage. Apabila modal, maka balas jasa yang diterimanya berupa bagi hasil atau bunga, interest. Dan apabila kewirausahaan, entrepreneur atau skill, maka balas jasanya berupa keuntungan atau profit. Dan ini merupakan sumber pendapatan bagi rumah tangga konsumen atau bagi keluarga. Setelah memperoleh pendapatan, maka peran rumah tangga konsumen sebagai konsumen atau pemakai barang dan jasa. Uang atau pendapatan dari balas jasa penggunaan faktor produksi yang tadi sudah kita bahas akan digunakan untuk pembeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen atau dari perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai catatan, jika tingkat konsumsi tinggi, maka akan menggairahkan rumah tangga produsen atau perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Namun jika produksi atau jika tingkat konsumsi rendah, maka rumah tangga produsen atau perusahaan akan mengalami kelesuan. Jadi peran rumah tangga konsumen dalam kegiatan konsumsi sangat penting untuk menggairahkan perekonomian suatu negara, untuk meningkatkan perusahaan atau rumah tangga produsen dalam memproduksi barang dan jasa. Pelaku ekonomi selanjutnya yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan. Rumah tangga produsen atau perusahaan dalam suatu kegiatan ekonomi diantaranya pabrik, pengrajin, industri kecil, industri menengah, koperasi, pasar, mal, salon, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Peran rumah tangga produsen atau perusahaan yaitu sebagai menghasilkan barang dan jasa dan sebagai pengguna faktor produksi. Peran rumah tangga produsen
sebagai penghasil barang dan jasa. Rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual kepada rumah tangga konsumen dan mendapatkan uang sebagai balas jasa dari penjualan barang dan jasa tersebut. Peran rumah tangga produsen sebagai pengguna faktor produksi. Uang yang sudah kita bahas tadi yang diperoleh sebagai hasil penjualan barang dan jasa akan digunakan untuk membayar balas jasa penggunaan faktor produksi kepada rumah tangga konsumen dalam penyelenggaraan kegiatan produksinya. Yang pertama, membayar sewa atau rent atas penggunaan lahan atau tanah, membayar gaji para pegawai atau tenaga kerja, membayar bagi hasil atau bunga atas pinjaman modal, serta diambil sebagai keuntungan atau profit oleh pemilik perusahaan. Bagaimana hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen dalam suatu perekonomian? Mari kita simak ilustrasi berikut. Rumah tangga konsumen akan menyerahkan faktor produksi berupa lahan, tanah atau sumber daya alam, tenaga kerja atau sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Sebagai balas jasanya, rumah tangga produsen harus membayarnya kepada rumah tangga konsumen. Pembayaran tersebut atau balas jasa tersebut yaitu berupa sewa, upah atau gaji, bagi hasil atau bunga, dan keuntungan atau profit. Setelah rumah tangga konsumen mendapatkan uang sebagai balas jasa dari penyerahan faktor produksi, rumah tangga konsumen akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen dan harus menyerahkan uang sebagai pembayaran barang dan jasa, dan rumah tangga produsen menyerahkan penjualan barang dan jasanya. Dan demikianlah roda perekonomian akan terus berputar seperti ini. Uang terus berputar dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen dan seterusnya. Pelaku ekonomi selanjutnya yaitu rumah tangga pemerintah. Pemerintah merupakan rumah tangga tersendiri dalam perekonomian suatu negara. Peran pemerintah yaitu sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian, sebagai produsen, dan sebagai konsumen. Bagaimana peran rumah tangga pemerintah sebagai pengatur atau regulator? Yaitu membuat aturan tentang perekonomian, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, penarikan pajak, dan pemberian subsidi. Semua dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menstabilkan kegiatan perekonomian suatu negara. Pemerintah juga memiliki peran sebagai produsen, yaitu menghasilkan barang dan jasa melalui badan usaha milik negara seperti PT Dirgantara, Pabrik Semen, PT KAI, bank, pemerintah, dan lain-lain. Peran yang ketiga yaitu sebagai konsumen. Pemerintah memiliki peran memakai barang dan jasa untuk kepentingan bersama seperti pembangunan sarana dan prasarana, misalnya jalan raya dan jembatan. Yang kedua, pembelian ATK, alat tulis kantor. Pelaku ekonomi selanjutnya yaitu rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Setiap negara pasti memiliki hubungan dengan perekonomian di luar negeri. Peran masyarakat luar negeri yaitu sebagai membeli barang dari dalam negeri dan menjual barang ke dalam negeri atau dalam kegiatan ekspor dan impor. Sebagai catatan, apabila ada investor asing menanamkan modalnya di dalam negeri dan mendirikan sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak dianggap sebagai
masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri, tetapi sebagai rumah tangga produsen. Jadi catatan masyarakat luar negeri itu adalah pelaku ekonomi di luar batas perekonomian suatu negara. Demikianlah pertemuan kita kali ini tentang pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.